Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya salat dan solihah? Ya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan kembali, diangkat penyakitnya, ya, dan diberikan ganjaran pahala karena kan bersabar dalam menjalani ujian tersebut. Amin. Nah, kita masuk pelajaran ketiga, salat dan solehah. Bisa lihat buku paketnya di halaman 13 ya. Kita tentang apa ini? Pembahasan kita tentang salat qashar ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang salat jamak ya, atau menjamak salat. Mudah-mudahan masih ingat ya, salat dan solehah, tentang apa itu jamak ya, bagaimana pelaksanaannya, salat apa saja yang bisa dijamak ya. Kemudian alasannya atau syaratnya salat bisa dijamak. Sekarang kita tentang salat qashar. Apa itu qashar sendiri? Qashar artinya adalah meringkas ya. Salatnya jadinya diringkas. Kok bisa? Iya. Ya, yang tadinya 4 rakaat jadi 2. Yang tadinya 3 rakaat jadi 3, yang tadinya 2 rakaat jadi tetap 2 ya. Artinya yang bisa diqashar hanya salat yang jumlahnya 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Adapun maghrib dan subuh tidak bisa ya salat dan solehah. Tetap salatnya 3 rakaat pada maghrib dan 2 rakaat pada subuh. Nah, itu maksud mengqashar atau meringkas sholat ya. Jadi ada ketentuannya. Ini hanya berlaku pada sholat wajib ya. Ya, sholat tarawih nggak boleh diqashar gitu kan. Tetap ya, hanya sholat wajib atau sholat fardu saja. Nah, salat dan solehah pernah tidak mempraktekkan mengqashar sholat? Nah, biasanya yang punya kampung ya bisa mempraktekkan saat mudik atau pulang kampung. Tapi kalau kampungnya di Cikarang ya nggak bisa. Kalau kampungnya di Tambun nggak bisa. Kalau kampungnya di mana Cibitung ya nggak bisa gitu kan. Jadi kaitannya ini dengan jarak. Adapun kalau jamak ini tidak dengan jarak ya. Kalau safar itu kaitannya dengan jarak ya, jarak safar. Kalau qashar kaitannya dengan jarak safar. Kalau dia sudah memutuskan untuk perjalanan jauh dan batasnya sudah pada perjalanan safar, maka boleh diqashar ya, boleh diringkas. Misalnya saudara soleh pulang kampung ke Bandung ya, pulang kampungnya ke Jogja, ke Semarang itu kan, ke Brebes, ke Tegal, Cirebon ya, boleh ya, boleh mengqashar sholat, diringkas sholatnya ya, diringkas sholatnya. Nah, dasar hukum tentang sholat qashar ini adalah ayat dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat ke-101. Allah berfirman ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubina, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apabila kamu sedang berpergian ya, fil ardi, di muka bumi ini, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ya, maka tidak mengapa bagi kalian itu mengqashar salat in khiftum, jika kalian takut ya, ay yaftinakumul ladzina kafaru, apabila kalian takut musuh menyerang kalian, innal kafirina lakum adu innal kafirina kanu lakum aduwan mubina, karena sesungguhnya orang kafir musuh yang nyata bagi kalian. Nah, dalam ayat ini Allah membahas tentang salat qashar. Kemudian dahulu prakteknya salat qashar itu dilakukan pada saat perang ya, perangan jauh gitu kan, para sahabatnya kemudian takut orang kafir menyerang, maka mengqashar salat. Jatuh hukumnya, diringankan oleh Allah, bolehnya mengqashar salat in khiftum, ada syaratnya itu ya, pada waktu itu jika takut musuh menyerang. Nah, pada keadaan saat damai ya, dan tentunya safar itu kan terus berlaku gitu kan, karena berpergian jauh, berdagang atau untuk berdakwah dan sebagainya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya bertanya kepada Nabi SAW langsung ya, bertanya kepada Nabi SAW langsung ya, bahwasanya
kita ini sedang aman ya, sudah aman ya Rasulullah. Apakah mengqashar salat itu masih dibolehkan gitu kan? Masih dibolehkan. Nabi mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqah ya. Salat qashar merupakan sedekah ya dari Allah kepada kalian ya. Faqbalu shadaqah, terima sedekahnya Allah. Masya Allah ya. Keringanan dari Allah, terima keringanan dari Allah. Maka masih berlaku walaupun tidak dalam keadaan perang itu kan, selama dia berjalan jauh safar maka dia mengqashar salat. Nah, jaraknya ini tidak ditentukan oleh beberapa jarak ya, walaupun ada yang menentukan sebagian para ulama ya, akan tetapi kita kembalikan kepada urfun nas ya, kepada urfnya, kebiasaan manusia, kebiasaan ahlul ilmu, bagaimana mereka prakteknya mengamalkannya, apakah jarak tempuh kota A dengan kota B itu sudah safar atau belum. Maka ini yang menjadi patokan kita ya. Kita bertanya ya kepada orang-orang yang alim, kepada ustadz atau ustazah, apakah jaraknya sudah safar atau belum gitu kan. Maka kita ketika itu sudah safar, kita diperintahkan untuk, dibolehkan untuk mengqashar salat, mengqashar salat, meringkas salat tadi ya. Gitu, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, ini merupakan kesempurnaan agama kita, kesempurnaan agama Islam, keindahan agama kita yang selalu memberikan keringanan, diskon buat pemeluknya ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang teknisnya itu bagaimana, nanti kita akan pelajari di pelajaran yang berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.